Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldeki Adia dengan NIM 2107682. Di sini saya akan melakukan ujian akhir semester, yang dimana ujian akhir semesternya itu adalah suatu praktikum, yang mana suatu praktikum itu berisi untuk mengukur yang ada di gambar rangkaian ini. Yang mana gambar rangkaian ini terdapat 3 resistor. Yang pertama itu resistor 1 yang bernilai 20 ohm, resistor 2 yang bernilai 15 ohm, dan resistor yang ketiga 30 ohm dengan sumber tegangan itu 12 volt. Nilai yang saya akan ukur di sini itu yang pertama itu adalah nilai tahanan, yang dimana nilai tahanan saya akan menggunakan alat ukur ohm meter. Ya. Terus selanjutnya itu untuk mengukur nilai tahanan, yang dimana nilai tahanan di sini saya akan menggunakan alat ini, itu namanya voltmeter. Terus yang ketiga itu untuk mengukur arus, yang dimana arus saya akan menggunakan ini, ampermeter. Dan alat yang terakhir itu ada yang namanya multitester, yang dimana multitester ini mewakili semua alat ketiga ini, yaitu yang ini, yang dimana untuk mengukur ohm meter itu pada bagian atas ini, dan bagian voltmeternya di sini. Begitu juga dengan ampermeter. Itu untuk sumber tegangannya itu tadi kan 12 volt. Terus di sini saya menggunakan 4 baterai, yang mana masing-masing baterai ini adalah bernilai 3 ohm, dan saya memakai 4, jadi total itu 12 volt. Baiklah, untuk yang pertama saya akan mengukur nilai tahanan, di mana tahanan tadi saya akan menggunakan ohm meter ini. Tapi sebelum menggunakan ini kita membutuhkan sumber, itu dengan tadi memakai baterai yang bernilai 12 volt. Untuk bagian negatif, saya akan menancapkannya di bagian atas sini, negatif, dan positifnya di sini. Selanjutnya kita bisa mengukur nilai tahanan dengan menggunakan ohm meter. Oke, saya akan menggunakan alat ini. Ya, untuk yang pertama saya akan mengukur resistor yang pertama atau nilai tahanan yang pertama, yang dimana untuk posisi yang positif, yang ini dengan negatif, yang mana posisi nilai positif itu ada di bawah dan negatifnya di atas. Maka dapatlah nilai ohm itu sebesar 20 ohm. Untuk nilai R1. Selanjutnya untuk nilai R2 yaitu caranya sama seperti tadi, yang positif di bawah dan negatif di atas. Lalu dapatlah hasilnya yaitu sebesar 15 ohm. Lalu untuk yang terakhir itu ada R3. Cara mengukur juga sama, yaitu positif di bawah, negatif di atas. Lalu dapatlah hasilnya yaitu sebesar 30 ohm. Baiklah, sampai di sini untuk pengukuran tahanan. Baiklah, selanjutnya saya akan mengukur nilai tegangan, yang mana sini saya akan menggunakan voltmeter. Untuk cara pengukurnya juga sama seperti tadi, cuman dengan alat yang berbeda. Di sini cara mengukur juga sama, positif yang di bawah dan negatif di atas. Di sini saya akan mencoba yang pertama untuk yang R1-nya. Lalu dapat hasil yaitu sebesar 8 volt. 8 volt. Terus lanjut untuk pengukuran R2, sama seperti tadi, positifnya di bawah dan negatifnya di atas. Lalu dapatlah hasil nilainya yaitu 4 volt. Di sini 4 volt. Terus lanjut untuk nilai R3, sama juga seperti yang tadi, positif di bawah dan negatif yang di atas. Lalu dapatlah hasilnya, itu juga nilainya juga sama dengan R2, itu sebesar 4 volt. Nah, di sini untuk nilai R1 saya mendapatkan nilai sebesar itu 0,4 ampere. 0,4
Baiklah, untuk selanjutnya untuk R2 yaitu saya akan seperti tadi dengan mengangkat kaki yang negatif dan positif tetap menancap pada papan rangkaian seperti ini. Lalu dapatlah hasilnya yaitu sebesar 0,27 ampere. Bentar. Dapatlah hasilnya yaitu sebesar 0,27 ampere. Selanjutnya itu untuk pengukuran terakhir yaitu R3. Cara pengukuran juga sama dengan mengangkat kaki yang negatif dan positif tetap menancap. Dan dapatlah hasil itu sebesar 0,13 ampere. ampere. Baiklah, selanjutnya itu ada ini yang terakhir itu namanya itu adalah multitester. Yang dimana multitester ini yaitu yang pertama kita adalah untuk mengukur OHM. Itu ini, OHM itu adalah nilai tahanan bentuk bagian di atas ini. Saya tidak akan berlama-lama, langsung saja mengukur. Tapi batas ukuran di sini kita akan menggunakan 10 dulu. Batas ukur 10. Nah, begitu, batas ukur 10. Nah, barulah kita baru bisa mengukur. Itu dengan cara positif di bawah dan negatif di atas. Lalu dapatlah hasilnya itu sebesar 20 ohm untuk R1. 20 ohm. Terus lanjut ke R2 dengan masih batas ukur dalam 10. Itu dengan cara sama seperti yang dengan tadi, positif di bawah dan negatif di atas. Lalu dapatlah hasil R2 yaitu 15 ohm. 15 ohm. Baiklah, untuk terakhir itu ada R3, di mana R3 ini sama juga seperti tadi dengan masih batas ukur 10. Positif di bawah dan negatif di atas. Baru dapat hasilnya itu 30 ohm. 30 ohm. Selanjutnya itu untuk mengukur nilai tegangan, yaitu yang nilai kita pakai di sini itu adalah DCFA. Yang ini bagian ini dengan masih batas ukur dengan 10. Baiklah, sama seperti tadi, cuman jarum yang dibaca itu berbeda. Yang pertama tadi yang di bagian atas, yang kedua ini yang tahan ini, yang tegangan ini bagian di bawah ini. DCFA. Baik, langsung saja. Yang positif di bawah dan negatif yang di atas. Lalu dapatlah hasilnya yaitu senilai 8 volt. 8 volt. Nah, untuk R1. Lalu untuk R2 masih batas ukur 10, yaitu dengan cara seperti yang sama seperti tadi, positif di bawah dan negatif di atas. Lalu dapatlah hasilnya yaitu senilai 4 volt. Itu senilai 4 volt. Nah, 4 volt untuk R2. Lalu lanjut ke R3, yaitu sama juga seperti yang tadi, positif di bawah dan negatif di atas. Juga dapat hasilnya yaitu senilai 4 volt. Nah, stop. Baiklah, yang terakhir itu adalah nilai arus. Yang mana arus itu juga sama seperti tadi. Cuman bedanya tadi kan yang tadi tidak cabut kaki, tapi untuk mengukur arus tetap cabut kaki. Yang itu cabut kakinya itu untuk yang negatif gitu. Sama seperti tadi, cabut kaki yang negatif dan positifnya tetap menempel di papan. Lalu dapatlah hasilnya yaitu senilai 0,4. 0,4. Nah, lanjut untuk R2, cabut kaki yang bagian negatif dan positif tetap menancap. Lalu dapatlah hasilnya yaitu senilai 0,27 ampere. 0,27. Lalu yang terakhir itu untuk R3, cabut kaki yang negatif dan yang positif tetap menempel. Lalu dapatlah hasilnya itu senilai 0,13 ampere.
5,13. Baiklah, sekian praktikum atau ujian akhir semester yang dapat saya praktekkan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.